Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, sore hari ini kita mau bergembira untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita ya. Ikuti Kak Rena berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya hati kami persembahkan untuk Engkau. Biar firman Tuhan juga boleh tertanam dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Udah siap belum memuji nama Tuhan? Ayo, siapa yang udah mandi, pakai baju rapi, dan mempersiapkan Alkitab dan catatannya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Adik-adik tetap terus memiliki hati yang gembira ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sore hari ini siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Kesempatan sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Tante Ketut. Selamat sore adik-adik. Salam, salam sejahtera. Wah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik tahu enggak kenapa Tante pemakai mahkota ini?
Ayo, siapa yang biasanya memakai mahkota adik-adik? Ya, betul, raja atau ratu. Nah, adik-adik, kali ini Tante mau membawakan firman Tuhan yang bertema adalah membuat rencana. Wah, adik-adik, apa hubungannya ya? Membuat rencana dengan mahkota. Apa ya hubungannya? Adik-adik mau tahu? Ayo kita dengar ya ceritanya adik-adik ya. Sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Bila perlu adik-adik catat ya. Oke adik-adik, kita saksikan cerita firman Tuhan ini. Ester adalah seorang gadis yang tinggal di kota Susan di Persia. Dia dibesarkan oleh Mordekai sepupunya. Dari kecil dia diasuh dan diangkat anak oleh Mordekai karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Duh, kasihan ya adik-adik. Ester sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Adik-adik harus bersyukur karena adik-adik masih punya mama dan papa yang mengasihi dan mengurus adik-adik. Nah, Ester ini sangat taat dan hormat kepada Mordekai. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga harus taat dan dengar-dengaran kepada mama papa ya. Jadi anak yang baik. Nah, oleh karena kebaikan dan kecantikannya dan juga oleh karena kehendak Tuhan, Ester terpilih menjadi ratu dari Raja Ahasveros, yaitu raja dari negeri Persia. Tapi tahu enggak adik-adik bahwa ternyata Ester adalah seorang Yahudi. Dan Mordekai pernah berpesan kepadanya agar dia tidak boleh memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah orang Yahudi, bahkan juga kepada raja sekalipun. Nah, adik-adik, Ester pun mentaati pesan yang diberikan olehnya karena Ester sangat menghormati dan mentaati Mordekai. Suatu hari, raja juga mengangkat seorang yang bernama Haman menjadi penguasa dan pemimpin semua pembesar yang ada di Persia. Dan sesuai peraturan, semua pegawai istana dan orang-orang yang ada di negeri itu harus sujud menyembah dia. Tetapi Mordekai tidak mau sujud menyembah karena Mordekai adalah orang Yahudi. Orang Yahudi hanya mau menyembah Allah saja, tidak mau menyembah manusia. Maka Haman yang sombong itu jadi sangat marah kepada Mordekai. Apalagi Haman tahu kalau Mordekai bukan orang Persia, dia adalah orang Yahudi. Tambah hatinya menjadi sangat jengkel kepada Mordekai. Maka Haman menyusun suatu rencana jahat. Dia menghadap kepada raja dan menjelek-jelekkan orang Yahudi. Katanya kepada raja, "Tuanku raja, orang Yahudi itu tidak mau mentaati peraturan yang ada di negeri ini. Dan semua orang Yahudi itu berbahaya bagi kerajaan tuanku. Jadi sebaiknya tuanku membuat peraturan semua orang Yahudi dimusnahkan dan harta bendanya dirampas dan dibawa ke istana." Oleh karena fitnah dan laporan Haman yang menjelek-jelekkan orang Yahudi, maka raja pun setuju dan menyerahkan kepada Haman untuk melaksanakan pembunuhan semua orang Yahudi. Nah, berita itu pun didengar oleh Mordekai. Nah,
sedihlah hati Mordekai dan semua bangsa Yahudi yang ada di Persia. Lalu Mordekai mengirim pesan kepada Ester, sang ratu, agar Ratu Ester menghadap dan memohon kepada raja agar bangsa Yahudi tidak dimusnahkan. Tapi tahu enggak adik-adik bahwa peraturan yang berlaku di negeri itu adalah seorang ratu bisa menghadap raja bila raja memanggilnya. Jika raja tidak memanggilnya, maka Ratu Ester bisa dihukum mati karena melanggar peraturan. Oleh karena Ratu Ester tidak dipanggil oleh raja menghadap, maka adik-adik, Ratu Ester menyusun sebuah rencana. Adik-adik mau tahu rencananya? Ini rencananya adik-adik ya. Ratu Ester meminta kepada Mordekai untuk mengumpulkan semua orang yang ada di Persia untuk berdoa dan berpuasa untuk Ratu Ester. 3 hari 3 malam namanya, tidak makan dan tidak minum. Dan Ratu Ester pun akan berpuasa juga dengan pelayan-pelayannya di istana. Dan rencananya yang kedua, Ratu Ester akan menghadap raja apapun resikonya. Bila Ratu Ester akan mati, maka Ratu Ester pun bersedia demi menyelamatkan bangsanya. Dan rencananya yang ketiga, kalau raja berkenan dan tidak menghukum dia, Ratu Ester akan membuat pesta dan mengundang raja serta Haman untuk datang ke pesta yang akan diadakannya. Setelah genap 3 hari, maka Ratu Ester pun menghadap raja. Dan ketika raja melihat Ratu Ester oleh kehendak Tuhan, maka tergeraklah hati raja, sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya. Dan raja berkata kepada Ratu Ester, "Wahai ratuku yang cantik, apa yang kau inginkan akan kuberikan. Bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Dan Ester pun memberitahukan maksud kedatangannya kepada raja, yaitu mengundang raja dan Haman untuk datang ke pesta yang akan diadakan olehnya. Dan raja pun menerima undangan Ester. Sementara adik-adik ya, Haman yang sombong itu merasa bangga oleh karena dia diundang oleh Ratu Ester berdua dengan raja. Nah adik-adik, tibalah hari pesta tersebut. Saat pesta, raja bertanya lagi kepada Ratu Ester, "Ratuku yang cantik, apa yang kau inginkan?" Dan Ester pun menjawab. Ester berkata kepada raja bahwa dia tidak minta apapun, tapi Ratu Ester memohon keselamatan karena ada orang yang mau membunuh dirinya dan semua bangsanya. Raja pun bertanya, "Siapakah yang akan membunuhmu dan bangsamu?" Lalu jawab Ester, "Orang jahat itu adalah Haman." Wah adik-adik, Haman pun terkejut dan ketakutan, lalu memohon kepada Ester untuk menolongnya agar tidak dihukum oleh raja. Raja pun baru tahu bahwa ternyata Ratu Ester adalah orang Yahudi yang bangsanya akan dibunuh oleh Haman. Lalu dengan marah raja menyuruh pengawal-pengawal untuk menghukum Haman dan menggantungnya pada tiang yang dibuat sendiri
untuk yang direncanakan oleh Haman untuk membunuh Mordekai. Tapi adik-adik, peraturan yang sudah dibuat oleh Haman itu tidak boleh dibatalkan, karena peraturan yang sudah ditetapkan tidak boleh ada yang menggagalkan. Bahkan raja sendiri pun tidak boleh menggagalkannya. Maka raja mengangkat Mordekai untuk menggantikan Haman, dan raja memerintahkan kepada Mordekai untuk membuat suatu peraturan yang baru, yaitu bahwa semua orang Yahudi yang ada di negeri Persia boleh mempertahankan dirinya jika ada yang mau menyerangnya. Dan peraturan pun dibuat oleh Mordekai, karena Mordekai sudah diangkat menjadi penguasa menggantikan Haman. Nah, itulah adik-adik ya, Haman akhirnya dihukum oleh raja, dan Mordekai dan Ratu Ester bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari kejahatan Haman. Maka seluruh orang Yahudi yang ada di negeri Persia itu bersuka cita dan merayakan hari kemenangan mereka atas jasa Ratu Ester dan Mordekai. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memperhatikan ya apa yang diceritakan dalam firman Tuhan itu. Adik-adik bisa baca cerita itu di dalam kitab Ester, adik-adik ya. Ester dari pasal 1 sampai pasal 9 yang lengkap. Adik-adik bisa dibantu oleh mama papa di rumah untuk membaca cerita firman Tuhan itu, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita juga di rumah bisa membuat rencana untuk kegiatan kita sehari-hari. Seperti contoh ini adik-adik ya. Dari baru bangun tidur, adik-adik dari jam 5 atau jam 6 mungkin adik-adik bangun. Adik-adik bisa menulis kegiatan apa yang adik-adik akan lakukan sampai mau tidur nanti, supaya waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik itu tidak terbuang begitu saja dan bermanfaat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap rencana yang adik-adik buat itu tidak boleh ada rencana jahat seperti yang dibuat Haman. Adik-adik harus membuat rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menghafal ayat ya. Ayatnya terdapat di dalam kitab Amsal 16 ayat 3. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke, adik-adik sudah dicatat ayatnya? Adik-adik harus dihafal ya ayatnya. Dan setiap kali adik membuat rencana itu diserahkan kepada Tuhan agar terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menghafal ayat ya adik-adik ya. Nah, sekarang Tante serahkan kembali kepada Kak Rena. Kak Rena. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang mau melakukan rencana-rencana yang baik, membuat rencana-rencana yang benar di hadapan Tuhan. Karena adik-adik adalah contoh bagi setiap anak-anak yang lainnya loh. Oleh sebab itu, yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu
bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau berdoa ya. Tetapi adik-adik, sebelum kita berdoa, Kak Rena mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua adik-adik yang selalu mendukung Kak Rena di dalam doa, perhatian adik-adik semua kepada Kak Rena selama 2 tahun 7 bulan ini. Nah, minggu ini Kak Rena kembali ke Jakarta. Oleh sebab itu tetap dukung Kak Rena dalam doa ya, biar Kak Rena tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan Kak Rena juga berdoa untuk adik-adik semua dimanapun berada, tetap sehat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan setia melayani Tuhan ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sore hari ini kita mau berdoa, dan doa berkat akan dipimpin oleh Tante Ketut. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tadi Kak Rena sudah katakan ya, Kak Rena mau berangkat ke Jakarta. Tapi walaupun kita jauh, kita tetap saling mendoakan ya adik-adik ya. Jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Mari kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar setiap rencana yang kami buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Kak Rena yang akan berangkat ke Jakarta. Tuhan memimpin, melindungi, dan menolong dimanapun Kak Rena berada. Biar kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi Kak Rena. Terima kasih Tuhan. Segala rencana apapun yang akan dilakukan oleh Kak Rena, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.